Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argo Putro Kristiawan dari Pendidikan Geografi Offering A Angkatan 2018 Universitas Negeri Malang. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan yang sehat dan luar biasa kan? Baik, saya ucapkan selamat datang kembali di channelnya Argo Putra, di channel yang akan menyajikan kepada Anda berbagai video yang pastinya menarik, informatif, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang suatu cara, hari ini kita akan melakukan analisis 3 dimensi terhadap peta Kota Batu seperti itu. Nah, lalu apa saja sih yang kita perlukan dalam pengolahan dalam analisis 3 dimensi tersebut? Nah, kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi sekaligus, yaitu yang pertama adalah ArcMap 10.3 dan juga Arsin 10.3 seperti itu. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai proses pengolahan atau proses analisis 3 dimensi dari peta Kota Batu. Nah, pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu atau kita menggunakan terlebih dahulu aplikasi ArcMap. Nah, pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu bahan yang akan kita olah. Yang akan kita olah pada kali ini adalah peta kontur dari Kota Batu seperti itu. Nah, kita akan masukkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oh ya, sebelum teman-teman mengolah lebih jauh, ada yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Teman-teman harus terlebih dahulu mengaktifkan toolbar 3G Analyze. Nah, ini bisa teman-teman, kalau seandainya tidak ada, bisa teman-teman setting di customize toolbar dan dicek 3D Analyze-nya apakah sudah tercentang atau belum. Apabila belum, bisa dimasukkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan pengolahan terhadap peta kontur ini. Kita akan melakukan pembuatan tin atau create tin. Nah, karena kita akan menggunakan ArcToolbox, sebelum kita menggunakannya, pastikan terlebih dahulu editor kita sudah start editing. Oke? Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah, ini langsung saja teman-teman masuk ke dalam ArcToolbox. Nah, di bagian ini teman-teman klik di bagian 3G Analyze Tool, lalu teman-teman klik di bagian Data Management. Nah, teman-teman masuk ke bagian tin, lalu klik 2 kali di bagian Create Tin. Nah, apabila sudah keluar kotak dialog dari Create Tin seperti itu, nah, pertama-tama kita perbaiki dulu atau kita sesuaikan dulu output tin itu. Ini bisa teman-teman pilih lokasi penyimpanan dari data yang akan kita olah seperti itu. Nah, ini saya masukkan ke bagian bahan 3 dimensi, lalu ini saya tulis dengan tin Kota Batu seperti ini. Klik save. Lalu koordinat sistemnya ini kita abaikan saja. Lalu di bagian input features, nah ini perlu teman-teman masukkan dari bahan kita tadi, kontur Kota Batu. Nah, di bagian kotak dialog input features ini, di bagian high fill ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Di sini ada banyak pilihan, tapi yang kita gunakan adalah tetap high seperti itu. Lalu klik OK dan tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila prosesnya sudah selesai, tampilannya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan garis-garis merah itu tadi? Kita bisa klik 2 kali di bagian tin Kota Batu, di bagian layer tin Kota Batu, kita klik 2 kali. Lalu di bagian simbologi, kita bisa uncheck bagian atau kita nonaktifkan bagian Edge Types seperti itu, lalu kita bisa klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai, tampilannya jadi akan seperti ini setelah garisnya tadi dihilangkan. Nah, apabila proses ini sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya kita akan melakukan proses visualisasi dari data tin yang sudah kita buat seperti itu. Nah, kita perlu berpindah ke Arsin.
Nah, sebelum melakukan pengolahan lebih jauh, perlu teman-teman ketahui juga, perlu teman-teman perhatikan di bagian customize, di bagian toolbar, 3G Analyze-nya juga harus aktif. Nah, seperti itu, apabila belum aktif, belum tercentang, bisa dicentang terlebih dahulu dan dimasukkan kepada bagian dari Arsin ini. Oke, langsung saja kita masukkan data tadi yang sudah kita olah. Kita masukkan data TIN Kota Batu seperti itu. Nah, teman-teman untuk menghilangkan garis-garis biru seperti ini, caranya hampir sama. Di bagian pada ArmMap tadi kita klik 2 kali di bagian layer TIN Kota Batu, lalu kita masuk ke bagian simbologi, lalu di bagian edge types. Nah, ini bisa kita uncheck atau kita hilangkan centangnya, lalu kita klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai hingga garisnya hilang. Nah, apabila sudah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita geser-geser, kita bisa bolak-balik seperti ini dengan kita klik saja pada peta, lalu kita geser-geser dengan mouse kita, dengan kursor kita seperti itu. Jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat renderer, teman-teman. Nah, ini caranya untuk membuat render ini. Yang pertama, kita klik 2 kali di bagian layer, di bagian layer TIN Kota Batu. Kita perlu masuk ke bagian simbologi, ke bagian add. Nah, ini ada berbagai macam renderer. Nah, ini kita pilih yang bagian face aspect with grid width color ramp, lalu kita klik add. Apabila sudah berhasil, lalu kita bisa klik dismiss seperti itu. Nah, ini sudah ada, ini warnanya bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tapi ini tetap saya pertahankan seperti ini, lalu kita bisa klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, apabila renderernya sudah berhasil kita buat, nah selanjutnya kita akan membuat atau melakukan visualisasi dari 3 dimensi dari ketinggian dari peta yang sudah kita buat ini tadi. Nah, caranya kita masuk lagi, kita klik 2 kali di bagian layer TIN Kota Batu seperti itu. Lalu di bagian simbologi ini kita uncheck atau kita hilangkan centang dari bagian aspek seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian base height. Nah, di bagian base height ini elevation from surface-nya kita pilih yang floating on a custom surface di bagian itu. Lalu di bagian elevation from features di bagian custom ini karena ini angkanya masih 1, ini bisa kita ganti menjadi 2 atau 3 seperti itu. Nah, kita bisa rubah menjadi 2.0000. Apabila sudah, kita bisa klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, apabila sudah jadi seperti ini, bila prosesnya sudah selesai, hasilnya akan jadi seperti ini. Ini bisa kita geser-geser dengan tetap mengklik kursor kita dan menggeser-gesernya. Jadi seperti ini. Bisa kita lihat tampilan 3 dimensi dari Kota Batu ini. Nah, selanjutnya apabila kita tadi sudah membuat file TIN, nah selanjutnya kita akan merubah file TIN kita menjadi raster. Nah, kita perlu kembali ke aplikasi ArmMap seperti itu. Nah, kita akan melakukan proses pengubahan atau proses konversi dari data TIN ke data raster seperti itu. Kita masuk ke bagian output box. Nah, kita masih tetap menggunakan 3G Analyze tool, tapi kita tidak ke data management, tapi kita masuk ke bagian conversion. Lalu kita pilih bagian from TIN, lalu kita pilih dari TIN to raster. Itu kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan TIN yang akan kita ubah. Jadi TIN Kota Batu tadi kita masukkan. Lalu output raster ini bisa teman-teman pilih sesuai dengan lokasi penyimpanan yang teman-teman inginkan. Ini lalu kita save. Oke, floatnya kita untuk data output data type-nya kita tetap, bahannya juga tetap, ini semuanya tetap, lalu kita klik OK. Nah, apabila sudah hasilnya seperti ini, kita bisa uncheck bagian raster
bagian tin Kota Batu. Nah, apabila seperti ini, nah ini bisa kita rubah warnanya. Kita masuk ke bagian raster tin, layar raster tin, kita klik 2 kali. Seperti itu, kita masuk ke bagian simbologi. Di bagian stretch ini, kita perlu ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini akan saya gunakan yang ini. Bila sudah, kita bisa klik OK. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila data tin tadi sudah kita rubah menjadi data raster, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dari DEM raster yang sudah kita buat tadi di aplikasi ArcMap. Jadi kita perlu kembali lagi ke aplikasi ArcMap seperti itu. Nah, kita sebelum kita melakukan visualisasi dari data DEM raster yang kita buat tadi, perlu kita masukkan dulu data yang sudah kita olah tadi. Oke. Di lokasi penyimpanan yang tadi sudah kita buat, jadi seperti itu. Kita masukkan yang raster tin seperti itu. Nah, karena tampilannya masih berwarna hitam putih ini, kita bisa ganti juga warnanya. Caranya juga sama dengan yang di ArcMap tadi. Di bagian layer, di bagian raster tin ini kita klik 2 kali. Di bagian simbologi, nah ini bisa kita ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya akan gunakan ini, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan buat dari data raster ini, kita buat ketinggiannya seperti itu. Jadi nanti ada penampaknya akan terlihat ketinggiannya dari peta ini, dari raster ini. Caranya kita klik 2 kali lagi di bagian layer raster tin, kita klik 2 kali, kita pilih di bagian base height. Nah, di elevation from surface ini kita perlu klik yang bagian bawah, yaitu di floating on a custom surface seperti itu. Nah, di bagian custom ini juga sudah aktif. Nah, ini bisa kita ganti, angka satunya bisa menjadi 2 atau 3 sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tapi yang akan saya gunakan kali ini adalah jadi 3.0000. Lalu kita bisa klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini bisa teman-teman geser-geser juga, jadi akan terlihat ketinggiannya. Jadi yang tempat-tempat yang hijau ini ketinggiannya rendah, sedangkan yang berwarna merah ini sebenarnya ketinggiannya tinggi seperti puncak gunung dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita selanjutnya setelah kita berhasil melakukan visualisasi data DEM raster kita, selanjutnya kita akan membuat peta turunan dari data DEM yang kita sudah buat ini. Nah, ini kita akan kembali lagi di aplikasi ArcMap. Nah, jadi kita akan membuat 5 turunan peta, yaitu yang pertama adalah turunan peta aspek, turunan peta kontur, turunan peta kurvatur, turunan peta hill slide, dan juga turunan peta lereng seperti itu. Jadi untuk melakukan itu semua kita perlu kembali ke aplikasi ArcMap. Nah, dari data ini kita setidaknya akan membuat 5 peta turunan seperti itu. Nah, untuk membuat 5 peta turunan tersebut kita akan menggunakan bantuan dari ArcToolbox. Tapi kita tidak akan kita akan tetap menggunakan 3G Analyze Tools, tapi kita tidak menggunakan yang conversion. Kita akan menggunakan raster surface. Nah, di sini kita jadi nanti prosesnya masuknya kita akan tetap sama, yaitu di bagian ArcToolbox, 3G Analyze Tools, di bagian raster surface. Nah, karena kita akan membuat 5 peta turunan, yaitu yang pertama adalah aspek. Jadi nanti yang berbeda adalah di bagian ininya kita akan menggunakan yang aspek, kontur, lalu juga ada kurvatur, hill slide, dan juga slope untuk kemiringan lereng. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke turunan peta yang pertama, yaitu turunan peta aspek. Kita masuk di bagian 3G Analyze Tool, lalu kita masuk ke bagian raster surface. Di bagian aspek kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan raster kita, jadi raster tin kita masukkan. Lalu lokasi penyimpanannya juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi nah, seperti ini perlu diingat oleh teman-teman. Jadi nama file atau output yang kita buat ini tidak usah terlalu panjang, jadi disingkat saja seperti itu. Apabila sudah, kita bisa klik save. Nah, seperti ini, lalu kita bisa klik OK. Nah,
tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat turunan peta kontur. Nah, ini tetap sama, tinggal kita masuk ke bagian kontur. Kita masukkan raster tint kita. Lalu di bagian output ini juga kita perlu sesuaikan dengan penyimpanan kita. Kita klik save. Nah, di bagian kontur interval ini perlu kita isi. Nah, ini biasanya bisa diisi dengan angka 12 atau 25 meter atau 50 meter sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tapi yang akan saya gunakan kali ini adalah 25 meter. Di bagian fix kontur ini kita tetap dan Z factor ini juga kita biarkan saja. Lalu kita bisa klik OK. Nah, tampilannya jadi akan seperti ini apabila sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat turunan peta kurvatur. Caranya juga masih sama, tinggal kita klik di bagian kurvatur. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Lalu kita masuk lagi, kita akan membuat turunan peta yang keempat, yaitu turunan peta hill slide. Nah, tampilannya jadi akan seperti ini. Lalu kita buat turunan peta yang terakhir, yaitu turunan peta kemiringan lereng. Jadi kita masuk ke bagian slope, kita klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Setelah peta turunan slope kita berhasil kita buat, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila sudah selesai kita dalam membuat 5 peta turunan dam, nah selanjutnya kita akan melakukan proses profil 3 dimensi. Nah, kita perlu aktifkan kembali di bagian raster tint kita. Jadi kita uncheck yang lainnya, jadi akan seperti ini. Lalu kita masuk di bagian toolbar 3G Analyze, kita masuk ke interpolate line seperti ini. Nah, kita klik. Apabila sudah kita klik, jadi kursor kita akan berubah menjadi tanda plus seperti itu. Nah, kita perlu membuat penampang garis miring seperti ini dari ujung ke ujung seperti ini. Nah, apabila sudah di ujung, silahkan diklik 2 kali. Nah, setelah muncul seperti ini, apabila tadi kita ini melakukan proses di bagian data view, kita perlu ganti ke bagian layout view. Kita klik. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Apabila terlalu kecil, ini bisa teman-teman besarkan dengan di bagian layer raster tint ini kita klik kanan lalu zoom to layer. Nah, jadi akan besar seperti ini. Apabila sudah, kita masuk ke bagian 3G Analyze lagi, toolbar 3G Analyze, kita masuk ke bagian profile grab seperti ini. Kita klik saja. Nah, selanjutnya akan muncul profile grab dari peta raster yang sudah kita buat. Jadi bisa teman-teman lebarkan seperti ini. Nah, jadinya hasilnya adalah seperti ini. Jadi dari data ini apabila kita lihat profile grabnya itu akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini proses yang sudah kita buat untuk hari ini mengenai analisis 3 dimensi. Semoga video tutorial saya ini benar-benar dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Sebelumnya saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan tutorial ini. Semoga ini menjadi video tutorial yang bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.